Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membongkar salah satu pergeseran paling besar yang lagi terjadi di Indonesia saat ini. Revolusi kecerdasan buatan atau AI. Kita akan lihat gimana teknologi ini secara fundamental mengubah cara kita berbisnis dan bahkan hukum kita. Kita mulai dengan angka yang, wow, benar-benar mengubah cara pandang kita. 366 miliar dolar Amerika. Biar ada gambaran, itu hampir seperempat dari seluruh PDB Indonesia saat ini. Angka ini bukan cuma statistik biasa loh. Ini adalah proyeksi seberapa besar AI bisa berkontribusi ke ekonomi kita di tahun 2030. Sebuah gelombang tsunami ekonomi yang lagi menuju ke arah kita. Nah, disinilah letak inti permasalahannya. Coba bayangin, kita punya kereta super cepat, yaitu peluang teknologi AI, yang melaju kenceng banget. Tapi kereta ini berjalan di atas rel hukum yang, jujur aja, udah cukup tua dan belum pernah diuji coba untuk kecepatan setinggi ini. Jadi pertanyaannya simpel, kita ini siap atau enggak? Untuk menjawab itu, kita akan membedah 5 area penting. Kita mulai dari kontras antara peluang dan aturan yang ada, lalu kita selam lebih dalam ke ledakan ekonominya. Kita lihat juga risiko yang mengintai, gimana dampaknya ke kita, manusia, dan terakhir, gimana kita bisa merancang masa depan AI yang kita mau. Oke, bagian pertama. Mari kita lihat kontras yang sangat tajam ini. Di satu sisi ada peluang yang luar biasa besar, dan di sisi lain ada aturan main yang tampaknya ketinggalan zaman. Nah, sekarang kita masuk ke sisi ekonominya. Sebenarnya, seberapa besar sih ledakan yang lagi kita bicarakan ini? Angka ini adalah proyeksi pasar AI domestik kita. Dari sekitar 2,5 miliar dolar sekarang, diperkirakan bakal meledak jadi hampir 11 miliar dolar di tahun 2030. Ini bukan pertumbuhan yang biasa-biasa aja ya. Ini adalah pertumbuhan eksponensial. Lompatannya gila-gilaan. Nah, yang menarik banget dari data ini adalah celah di antara keduanya. Lihat kan, pasar software AI kita tumbuhnya hampir 30%, ngebut banget. Tapi infrastruktur fisiknya, kayak data center, tumbuhnya cuma sekitar 17%. Ini sinyal bahaya loh, kalau nggak seimbang nanti bisa jadi macet di tengah jalan, kayak punya mobil Ferrari tapi jalannya masih rusak. Ledakan ini tentu aja dipicu oleh investasi-investasi raksasa. Sampai-sampai bisa dibilang ini semacam perang proksi antara raksasa teknologi Amerika dan Tiongkok buat jadi yang paling dominan di sini. Ini bagus, karena dana mengalir deras. Tapi di sisi lain, ini juga berisiko. Kita bisa jadi terlalu bergantung sama satu kekuatan teknologi atau geopolitik tertentu. Oke, kita udah lihat peluangnya yang menggiurkan. Sekarang, mari kita balik koinnya dan lihat sisi lain dari paradoks ini. Rel hukum yang belum siap tempat kereta cepat AI kita ini melaju. Kondisi regulasi kita sekarang ini terus terang sering disebut seperti Wild West. Bagus sih buat inovasi yang serba cepat karena nggak banyak aturan yang menghambat. Tapi ini juga sangat beresiko buat kita sebagai konsumen dan juga buat bisnis, karena nggak ada aturan main yang jelas. Semuanya jadi serba abu-abu. Dan disinilah situasinya jadi sedikit absurd. Kalau ada AI yang bikin rugi, siapa yang salah? Pengadilan kita mungkin harus pakai hukum dari abad ke-19. Coba bayangin, opsinya cuma 2. Apakah algoritma canggih ini dianggap pekerja, jadi majikannya yang tanggung jawab? Atau, dan ini yang paling aneh, apakah AI ini dianggap hewan, jadi pemiliknya yang bertanggung jawab? Hukum kita saat ini belum punya jawaban yang lebih modern dari itu. Tapi, bukan berarti pemerintah diam aja ya. Langkah awal mereka cukup cerdas, yaitu dengan pendekatan regulasi lunak. Ini semacam panduan etis, nggak mengikat secara hukum, tapi fungsinya kayak rambu-rambu buat industri. Ini cara pemerintah membeli waktu untuk menyusun undang-undang yang lebih pas tanpa harus menghentikan laju inovasi. Sekarang, mari kita bahas pertanyaan besar yang mungkin ada di benak kita semua. Dengan semua kecanggihan ini, gimana nasib pekerjaan kita? Oke, kita mulai dari berita yang mungkin sedikit menakutkan. Sebuah laporan dari McKinsey memproyeksikan sekitar 23 juta pekerjaan di Indonesia itu berpotensi digantikan oleh otomatisasi pada tahun 2030. Ini angka yang besar dan ini nyata. Tapi, tunggu dulu, jangan panik. Ini tapi yang sangat penting. Laporan yang sama juga memproyeksikan bahwa di saat yang sama bisa tercipta hingga 46 juta pekerjaan baru. Itu 2 kali lipat dari jumlah yang hilang. Jadi ini bukan akhir dari pekerjaan, tapi ini adalah sebuah pergeseran besar-besaran. Jadi ini dia poin utamanya.
Ancaman sebenarnya itu bukan kita bakal kekurangan pekerjaan. Ancaman terbesarnya adalah kesenjangan keterampilan yang masif. Jenis keahlian yang dibutuhkan untuk 46 juta pekerjaan baru itu beda banget sama keahlian dari 23 juta pekerjaan yang hilang. Dengan pertaruhan setinggi ini, gimana caranya Indonesia membangun rel yang tepat untuk masa depan AI-nya? Yuk, kita coba lihat contekan dari negara-negara lain. Secara garis besar, ada 3 model utama di dunia. Ada modelnya Uni Eropa yang super hati-hati dan berbasis risiko untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Lalu ada model Amerika Serikat yang lebih fleksibel dan diserahkan ke industri biar inovasi tetap ngebut. Dan yang terakhir, model Tiongkok yang semuanya diarahkan oleh negara untuk mencapai tujuan nasional. Dari situ, kita bisa tarik beberapa rekomendasi buat pemerintah kita. Yang paling mendesak adalah mempercepat adanya aturan yang jelas. Lalu, adopsi pendekatan berbasis resiko kayak Eropa. Dan yang gak kalah penting, luncurkan regulatory sandbox. Anggap aja ini kayak laboratorium atau taman bermain yang aman, di mana perusahaan bisa mencoba inovasi AI mereka di bawah pengawasan, tanpa takut langsung melanggar hukum. Nah, kalau tadi buat pemerintah, ini buat para pemimpin bisnis. Pesannya jelas, jangan cuma nunggu, ada hal-hal yang harus dilakukan sekarang. Mulai dari proaktif mengelola resiko, investasi besar-besaran buat melatih ulang karyawan, sampai memastikan sistem AI yang dipakai itu transparan dan bisa dipercaya. Pada akhirnya, kesimpulannya adalah ini. Indonesia itu punya semua modal yang dibutuhkan. Ada momentum, ada talenta, dan ada potensi ekonomi yang luar biasa. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi jika AI akan mengubah negara kita. Itu sudah pasti terjadi. Pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana kita akan memilih untuk membangun masa depan ini? Masa depan yang nggak cuma inovatif dan canggih, tapi juga tetap manusiawi?